Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Digisus, welcome to Internship Podcast. Balik lagi di hari yang cerah ini sama aku Aya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama 4 internship alumni yang tentunya keren-keren banget. 4 internship alumni ini bukan alumni biasa karena mereka adalah yang terpilih best intern dari program internship DDB Telkom yang baru aja mendapatkan reward untuk visit Telkom Office dan Jakarta Tour selama 3 days 2 night kemarin nih. Keren banget nggak tuh? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung kenalan dengan 4 orang yang keren-keren ini. Kita mulai dulu mungkin dari teman-teman dari batch Match Up Januari 2021 ya. Mungkin kita coba ke batch Up Januari 2021, boleh siapa ini? Nyalakan dulu mikrofonnya. Oh, dari saya, Kak. Oke. Iya. Halo Roshid, boleh mungkin perkenalan dulu nih Syed. Jadi dari nama lengkap, juga dari asal universitas dari mana, sekarang kesibukannya apa, dulu internshipnya jadi apa role-nya, boleh silakan Roshid. Oke. Jadi kenalin semua, nama aku Muhammad Solihin Ar-Rasyid. Dulu aku di batch 1 Januari 2021. Nah, untuk internship role-nya aku ada di Innovation Management dan kebetulan ditempatkan di unit inkubasi di Indigo. Dan itu penempatannya di Bandung. Mungkin aku sekarang udah jadi alumni, saya dari Telkom University jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Untuk kesibukan sekarang sih lagi masih belajar, persiapan untuk cari kerja dan ya pokoknya belajar lah. Oke, jadi sekarang lagi fokus belajar ya untuk tadi persiapan masuki industri digital, industri kayaknya tadi dari backgroundnya telekomunikasi dan tadi juga sempat di internship partisipannya. Mungkin tadi siapa nih supervisornya, boleh nih shout out ke supervisornya juga. Supervisor aku yaitu Mas Saiful Jais. Halo Mas Jais. Mas Jais, halo Mas Jais nih, anaknya ada di sini nih Mas. Oke, terpilih ya jadi best intern di batch Match Up Januari 2021. Oke, coba kita kenalan lagi ke best intern di batch Match Up Februari 2021. Ini ada Aisyah Dwi Fania. Hai Fania. Halo Kak Aya. Oke, boleh nih diceritain dari mana asalnya, terus sekarang lagi sibuk apa, jurusannya apa, dan dulu role-nya apa sih? Oke. Halo, kenalin nama aku Aisyah Dwi Fania Gesti Afriski. Aku dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Hukum. Aku internship batch Februari 2021 dan internship role aku itu general. Aku ditempatin di Tribe Communication dan supervisor aku itu Ibu Ratih. Aduh, Ibu Ratih, ini anaknya ada di sini nih Bu. Jadi best Halo, Bu. intern di batch Match Up Februari 2021 ya. Kita langsung lanjut lagi. Ini ada dari BINUS batch 1 2021. Ada Intan Saskia. Hai Intan. Halo Kak Aya. Oke, kenalan dulu nih sama teman-teman yang nonton dan dengerin podcast kita hari ini. Silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Intan Saskia Putri, biasa dipanggil Intan. Aku dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Jurusan aku Teknik Informatika dan Statistika, dan aku salah satu alumni internship DDB Telkom sebagai data scientist. Terus aku intern 2 periode di BINUS batch 2 2020 sampai BINUS batch 1 2021. Dan supervisor aku di periode 1 itu Pak Made dan di periode 2 itu Pak Feby. Widih, 2 periode ya ini ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya, keren banget nih. Jadi di 2 periode ini kemarin terlibat proyek apa aja sih, boleh cerita nggak? Aku terlibat di proyek Peduli Lindungi dan juga proyek Setnek. Widih, nanti kita akan cerita lebih lanjut ya soal itu ya. Cuman kita kenalan lagi nih sama satu lagi nih internship alumni dari batch Match Up FTI ITB yang kemarin juga kepilih jadi best intern. Sudah ada Syifa di sini. Halo Syifa. Halo Mbak Aya. Hai, sehat ya?
Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Boleh kenalan dulu nih ke teman-teman Digicers yang nonton podcast kita kali ini. Halo Digiser, kenalkan namaku Muhammad Syifa Nur Rahman, teman-teman bisa panggil aku Syifa, dari Teknik Industri ITB. Kemarin di internship dari Telkom daftar melalui batch match up FTI ITB ya, dan kemarin ditempatkan di role general, lebih khususnya di Tribe ENT atau Enterprise dan di Digital Service Assurance atau DSA. Kemudian supervisor kemarin itu di bawah Ibu Ratih WWK. Oke, Bu Ratih juga nih ya. Jadi ada 2 anak internnya Ibu Ratih yang terpilih jadi best intern nih ya. Sepertinya ya di sini ya. Kalau aku Ibu Rati Rufianti, mungkin berbeda ya Ibu Ratih. My bad, sorry. Jadi ada 2 Ibu Ratih yang berhasil membesarkan 2 anaknya internship partisipan yang sukses menjadi best intern di program internship DDB Telkom. Keren-keren banget ya ini. Shout out to all supervisor, kalian semua keren. Sudah nih lihat nih produk-produk dari teamworknya para supervisor untuk membina teman-teman di sini selama 6 bulan. Kemarin bahkan Intan 1 tahun ya. Jadi sekarang keren-keren banget jadi best intern di program internship DDB Telkom. Dari tadi aku ngomongin soal best intern ya. Sebelum kita beranjak ngomongin kenapa mereka bisa kepilih jadi best intern, ada baiknya kita kenalan dulu soal project nih selama dulu internship. Mereka terlibat di project apa aja. Tadi juga udah ada spoiler sedikit. Mungkin kita ke Intan dulu. Halo Intan. Ya, Boleh nih cerita nih ya. Tadi dengar-dengar sempat join di project Peduli Lindungi ya itu. iya Can you tell us betul. more about that? Oke, jadi aku tuh terlibat di proyek Peduli Lindungi dan proyek Setnek. Nah, yang proyek Peduli Lindungi itu aku ditugaskan untuk melakukan crawling data COVID-19 di beberapa kabupaten di Indonesia untuk ditampilkan pada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kalau untuk proyek Setnek-nya aku terlibat di tim Public Policy Analytics, khususnya analisis sentimen yang menggunakan machine learning. Dan aku juga ditugaskan untuk membuat daily report selama PPKM pada masa itu. Jadi pahlawan di kala pandemi ini salah satunya berarti Intan ya. Jadi selain crawling data untuk Peduli Lindungi, sekarang juga ngelihat ya gimana caranya mungkin dari journey yang udah dilewati nih Tan. Gimana sih, apa sih yang kamu rasain terutama saat jadi internship partisipan dan dilibatkan di project yang sebesar itu? Yang pastinya seru sih karena di tengah-tengah pandemi terus ngurusin data-data COVID yang jadi tahu kalau ternyata data COVID nih realnya memang seperti ini, kasus-kasusnya lagi meningkatnya aku tahu, lagi hektiknya aku ngalamin, aku ngerasain. Yang akhirnya aku juga skripsi menggunakan data COVID juga ujung-ujungnya karena udah terbiasa dengan COVID-19. Dan terbiasa dengan data juga jadinya ya. Iya betul. Berkecimpung di dalam data ya. Oke, so it's very cool, keren banget untuk Intan. Tapi mungkin kita bakal dengerin juga nih project-project dari teman-teman yang lain di sini karena berbeda-beda semua nih teman-teman yang kepilih jadi best intern ini kebetulan dari project yang berbeda-beda. Mungkin aku ke Rashid dulu. Halo Rashid. Halo Ayah. Nah itu gimana nih? Jadi kemarin waktu dirimu menjadi internship partisipan, project apa sih yang diikuti atau terlibat di project apa? Aku kemarin intern di unit inkubator startup milik Telkom ya, yaitu Indigo, dan di unit inkubasi. Nah di inkubasi itu aku intinya menginkubasi startup yang masih dalam proses product validation dan business model validation. Dan itu tidak terbatas hanya startup reguler, namun juga di startup game. Lalu juga di Indigo juga sering ada event ya, kayak Indigo Demo Day, lalu ada Morning Glory. Jadi saya bisa belajar gimana caranya kita berkomunikasi ke startup-startup itu dengan lebih bagus. Sehingga kita juga selain intern dapat ilmu dari supervisor atau dari tim unit inkubasi, tapi juga dapat ilmu-ilmu dari founder-founder atau startup-startup yang ada di Indigo. Seperti itu. Jadi terbiasa berpikir seperti para CEO ya, para founder-founder startup ya. Widih, keren banget nih Rashid nih. Oke, kalau tadi kita udah kenalan sama Rashid yang terlibat di project yang startup banget nih, anak muda banget nih gitu ya. Juga tadi udah kenalan juga sama Intan yang terlibat di project Peduli Lindungi. Mungkin kita habis ini ke Syifa. Halo Syifa.
Halo Mbak Aya. Gimana nih? Ceritain dong proyeknya kemarin waktu jadi internship participant ngapain aja? Oke, aku awalnya di Tribe INT ya, di Enterprise. Mm-mm, Kemudian aku dilibatkan di project BTN Smart Property, mm-mm, di mana aku lebih fokus di bagian bisnisnya, lebih ke benchmark terkait aplikasi-aplikasi sejenis terkait properti, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, serta bisnis modelnya. Tentunya hasil dari benchmark tersebut disampaikan nih kepada UI designer, setidaknya memberikan masukan dan gambaran bahwa produk-produk pesaing ini seperti ini dan kelebihan kekurangannya seperti ini. Kemudian di Digital Service Assurance saya melakukan banyak assessment, evaluasi produk-produk digitalnya Telkom, baik itu dalam bentuk web maupun mobile smartphone. Kurang lebih seperti itu sih. Wede, keren banget ya. Jadi apa sih yang didapetin dari kemarin keterlibatan di proyek itu? Sesuatu yang mungkin menurut Shiva awalnya mungkin jadi tantangan, tapi saat ikut proyek itu jadi insight baru nih buat Shiva. Apa tuh kira-kira? Boleh di-share nggak? Yang asuransi saya juga setidaknya memiliki pengalaman nih di situ bagaimana interaksi dengan customer dalam mengevaluasi produk-produk digitalnya Telkom. Jadi kita bisa tahu bahwa keinginan pengguna aplikasi ini dan website ini tuh seperti apa. Jadi sasarannya tepat gitu dalam memperbaiki produk digital tersebut. Very learning people's behavior ya jadinya ya Shiva ya. Betul. Keren banget tuh Shiva. Oke, Shiva, kita akan nanti cerita-cerita lagi lebih dalam ya soal pengalaman Shiva, juga kemarin pengalaman selama 3 days and 2 night-nya di Jakarta, tapi kita jangan lupa nih, ada Fania. Kemarin gimana nih Fania, boleh diceritain nggak proyeknya, terlibat di proyek apa, dan apa aja sih yang didapatkan dari proyek tersebut? Oke, kalau selama intern kemarin aku itu ditempatin di You Meet Me, project You Meet Me. Jadi mungkin aku sedikit cerita You Meet Me itu apa. You Meet Me itu app atau bisa dibilang platform video conference gitu. Jadi kita bisa melakukan video conference antar orang, atau juga misalnya bila sebuah bisnis atau kayak aplikasi lain ingin membuat ada video conference juga nih yang customize untuk mereka, bisa juga nih pakai API dari You Meet Me gitu. Nah kalau selama di project You Meet Me ini, job desk aku kalau yang berhubungan dengan bidang hukum nih yang sesuai dengan latar belakang aku cukup banyak bantu untuk bikin syarat dan ketentuan, terus privacy policy-nya gimana, terus service level agreement-nya gimana. Sama aku banyak juga nyari tahu tentang regulasi-regulasi terkait yang misalnya ingin diketahui oleh tim di sana nih, misalnya yang kayak ketentuan kalau ini bagaimana sih. Nah biasanya tuh aku yang cari tuh regulasinya. Terus selain itu aku juga cukup banyak mengerjakan job desk di bidang marketing dan juga partnership, seperti misalnya bikin marketing strategi, customer journey, dan juga banyak melakukan benchmarking sih. Sama pernah juga meeting beberapa kali dengan partner untuk bekerja sama dengan You Meet Me. Gitu sih Kak. Keren banget ya, jadi tadi nggak cuman background hukumnya yang kepake ya, tapi juga belajar baru jadi seorang marketers. Jadi benar banget. terjun ke dunia marketing juga belajar ya selama jadi internship participant. Benar. Keren banget nih. Jadi nggak kaget ya teman-teman semua ya di Gisers ya kalau misalnya kepilih nih mereka jadi best intern, karena mereka tadi not only they do their best, tapi juga mereka terlibat di project-project yang mereka juga all out nih selama jadi internship participant. Jadi benar-benar membantu banget. Jadi terpilih lah mereka jadi best intern. Tapi kemarin udah banyak sih DM yang masuk ya ke Instagramnya internship, nanyain soal kenapa sih mereka berempat yang kepilih, emangnya kenapa gitu ya. Mungkin bisa diceritain nih, kenapa sih kalian kepilih guys? Boleh diceritain langsung ya. Langsung aja nih, masih di Fania, boleh nih Fania cerita. Kira-kira kenapa sih kamu kepilih Fania kemarin? Oke, jadi alasan aku dan teman-teman yang bertiga lainnya nih kepilih untuk join ke Talent Visit dan Jakarta Tour kemarin, karena kita berempat itu mengisi IDT terlengkap. Nah, mungkin bisa diceritain atau gimana nih Kak terkait IDT mungkin? Nah, oke. Jadi IDT terlengkap ya, udah di-spoil tuh, udah di-spill sama Fania. Jadi teman-teman berempat ini adalah mereka yang IDT-nya atau internship daily timesheet-nya paling lengkap di antara teman-teman internship partisipan pada batch mereka masing-masing yang lainnya nih. Nah, mereka nih yang paling lengkap IDT-nya. Jadi ketika sempat diumumkan juga ya di Internship Choice Award pada batch masing-masing ya, bahwa kalian ini terpilih
sebagai IDT terlengkap. Jadi penting ya IDT teman-teman di Gisers, terutama yang masih on job sekarang, tidak hanya sebagai alat komunikasi untuk supervisor, antara supervisor dan teman-teman, tapi juga IDT ini bisa memperlihatkan seberapa achievement sih, maksudnya apa aja sih yang dicapai sama teman-teman selama menjadi internship partisipan. Dan ini akan menjadi poin penilaian penting, tidak hanya buat bagi supervisornya sendiri, tapi juga poin penting penilaian kira-kira siapa sih yang pantas menjadi best intern di program internship DDB Telkom. Nah, kita langsung lanjut lagi ya, karena tadi udah di-spill soal IDT terlengkap. Boleh dong diceritain kalau kalian dulu ngisi IDT-nya gimana sih? Mungkin dimulai dari Intan dulu nih. Intan yang 2 periode kan? Boleh cerita dong, Tan? Aku kalau ngisi IDT tuh ya apa adanya, apa yang aku kerjain di hari itu, setiap harinya aku ngerjain apa aja aku catet. Cukup detail juga sih, kayak misalkan aku nge-crawling data, terus kabupaten apa aja yang aku berhasil crawling, aku tiap hari sebutin kayak gitu. Terus kalau di project setnek, aku berhasil analisis sentimen pakai data apa gitu, semuanya pokoknya aku sebutin deh. Maka jadi detail ya? Iya, detail. Oke, tuh ya, poin pertamanya adalah harus detail ya teman-teman ya kalau ngisi IDT, karena itu bisa jadi penilaian penting bagi supervisor dan tentunya bagi tim program internship dari Telkom dalam menentukan apakah teman-teman merupakan best intern. Oke, kita langsung ke Roshid. Gimana nih Shid? Dulu waktu ngisi IDT gimana sih? Lengkap nggak? Jadi kalau aku tuh biasanya per kegiatan yang aku jalanin itu aku tulis di note dulu, di note di laptop. Nah, jadi misalkan hari ini meeting dengan apa, saya tulis di situ poin-poinnya. Lalu di akhir hari atau di jam 5-an tuh biasanya saya paste ke IDT yang di web. Dan itu juga dapat bantuan dari supervisor yang selalu membimbing dan mengarahkan untuk melengkapi IDT setiap hari. Seperti itu sih. Jadi poinnya tuh setiap kita kegiatan tuh kita catat aja poin-poinnya, apa yang kita dapat dari kegiatan tersebut. Oke, jadi nggak ada yang miss ya. Semua kegiatan dicatat dengan rapi, kemudian di penghujung hari di jam 5 ya, langsung dipindah tuh ke IDT ya, di-post dan diminta review oleh supervisor. Keren nih Roshid. Kalau untuk Syifa sendiri gimana Syifa waktu ngisi IDT dulu nih, waktu jadi internship partisipan? Kemarin pas ngisi IDT memang tiap hari ya, jadi di akhir jam kerja mungkin jam 5, jam 6 itu selalu ngisi. Tapi kalau misalkan kelewat paling sebelum tidur itu mengisi IDT. Jadi IDT itu kan merupakan kewajiban kita selaku internship partisipan. Jadi tidak boleh terlewat dalam satu hari pun. Itu tadi ya. Internship daily timesheet itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga kewajiban bagi internship partisipan untuk diisi sedetail mungkin, selengkap mungkin, dan disampaikan nih ke supervisornya. Kira-kira seharian itu ngapain aja sih? Keren banget sih Roshid. Oke, kita ngomongin IDT tadi udah ya. Sekarang kita bakal ngomongin soal journey kemarin nih. Pertama kali dapat invitation. Kalian diundang ke Jakarta untuk visit Telkom Office dan Jakarta Tour. Gimana perasaannya? Mungkin mulai dari Syifa dulu. Gimana Syifa? Jujur ya, aku kaget tiba-tiba dapat undangan seperti itu karena nggak nyangka aja gitu bisa dapat undangan seperti itu, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sana. Dan saya senang sekali dan bisa juga ketemu orang-orang baru sih. Intinya sih tidak menyangka aja bisa dapat undangan seperti itu. Tidak menyangka ya. Kalau misalnya pengalaman baru di sana apa nih yang didapatkan oleh Syifa? Tentunya bisa kenal ya dengan teman-teman di sini. Terus juga kemarin juga ketemu nih sama orang-orang Telkomnya langsung, pegawai-pegawai Telkomnya langsung. Tentunya itu bisa menjadi pengalaman yang berharga. Kemarin juga sharing satu sama lain terkait lingkungan kerja di sana. Jadi setidaknya memberikan gambaran sebelum terjun langsung di sana. Oke, jadi tidak hanya bertemu dengan pegawai Telkom, tapi juga bertemu ya dengan teman-teman yang ada di room hari ini, saling bertemu satu sama lain nih akhirnya, karena tidak pernah bertemu sebelumnya ya secara langsung, dipertemukan di Jakarta. Tapi kalau misalnya kalau nggak salah nih, kemarin juga sempat ke Telkom Kebon Sirih ya teman-teman ya. Jadi ke Direktorat Digital Business bertemu langsung dengan Ibu Hepta dan Kak Sandy. Boleh mungkin dari Intan cerita gimana pengalamannya waktu ke Kebon Sirih? Silakan Tan.
Ya, waktu di Telkom Kebon Sirih itu ya, alhamdulillah bisa ketemu Ibu Hepta sama Mbak Sandy. Karena biasanya kan cuma bisa lihat di Zoom doang. Terus pas di sana bisa sharing-sharing sama beliau juga. Terus pas dinner juga sharing-sharing sama Mbak Sandy. Terus cukup bikin pengen nangis karena perjalanan Mbak Sandy keren banget sampai di titik yang sekarang ini. Widih, motivating ya. Jadi waktu hari pertama Betul. Telkom Kebon Siri. Nice. That's a very great way to end the day. Dan juga ketemu sama teman-teman mentorku ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, ini ngomongin soal teman-teman di mentorku, boleh dong cerita dari Rosyid kemarin ketemu siapa aja dan yang mana sih pengalaman paling berkesan dari ketemu teman-teman best mentees? Silakan. Oke, jadi saya juga senang sekali bisa berdapat kesempatan bertemu orang-orang hebat ya dari Best Menti. Nah itu saya juga dapat belajar banyak tuh dari mereka, kan dia mentoringnya juga berbeda-beda topik. Dan itu bisa membuka pikiran saya dan membuka wawasan saya lebih dalam gitu tentang ternyata mentoring yang di Telkom adakan itu impact-nya buat mereka tuh sebesar itu. Saya jadi banyak belajar lagi dengan mereka. Bahkan di usia mereka tuh biasanya lebih muda dari saya ya. Tapi saya bisa belajar dari mereka gitu, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana design thinking yang baik dan sebagainya. Hebat sih, keren. Oke, keren ya. Jadi ketemu sama teman-teman best mentees juga, ketemu sama Bu Hepta dan Kak Sandy. Terus juga hari kedua nih, kita cerita hari kedua. Mungkin dari Fania, hari kedua ketemu siapa aja dan kemana aja sih Fania? Oke, kalau hari kedua itu kita dari pagi udah OTW ke Telkom Landmark Tower nih Kak. Nah, itu udah dari jam 8 ya. Nah, terus agenda pertama itu kita ketemu sama Pak Afriwandi, yaitu direktur dari Human Capital Management Telkom. Nah, itu senang banget sebenarnya soalnya kita beneran masuk nih ke ruangannya, terus ngobrol langsung, sharing, terus denger Pak Wandi cerita tentang gimana beliau bisa sampai ke titik ini, terus kita dikasih banyak insight ya terkait bagaimana menjadi leader, pokoknya seru banget. Terus kita juga sempat meeting sama tim Living Telkom, bahas campaign untuk ini ya Gen Z, sama ada games juga treasure hunt kan, seru banget, kita nyari-nyari clue gitu di TLP. Terus malamnya itu ditutup dengan networking dinner. Jadi kita makan malam sama kakak Telkom nih. Jadi kita sharing-sharing, ngobrol soal karir, soal internship kemarin gimana, terus dikasih tips and tricks nih mungkin kalau gimana nih kalau mau gabung di Telkom. Terus kita di spill juga nih bude kerja di Telkom tuh gimana sih gitu sih. Jadi seru banget sih ke hari kedua tuh. Keren ya. Jadi hari kedua ke Telkom Landmark Tower, ketemu langsung ya dengan Pak Afriwandi, Direktur HCM, dan kalau nggak salah duduk langsung ya tadi ya di kursinya Pak Afriwandi, foto langsung di sana ya. Bener. Jadi keren banget. Jadi tidak hanya ketemu tapi duduk langsung di kursi director. Itu pengalaman mungkin once in a blue moon banget ya teman-teman ya. Keren banget semuanya di sini. Dan tadi ditutup dengan networking dinner juga bersama dengan kakak-kakak di Telkom Indonesia yang tadi sharing soal working, sharing soal pengalaman internship juga ya teman-teman buat internship di program internship di Telkom, dan berbagi insight lah ya seputar karir. Keren semuanya. Cuman gini, kita udah ngomongin soal hari pertama, kita udah ngomongin soal hari kedua, hari terakhir ngapain sih? Boleh cerita nih, kayaknya aku pengen ajak Syifa untuk cerita deh. Boleh Syifa, silakan. Oke, hari terakhir ya kemarin di talent visit, kita berkunjung ke kota Jakarta ya. Jadi berkunjung ke tempat-tempat wisata. Yang pertama kemarin ya, naik MRT bareng-bareng, kemudian ke tempat Difabes, di mana tempat Difabes ini berjualan kopi dan teh ya, dan mempekerjakan para difabel. Tentunya ini baru pertama kali saya melihat seperti itu dan sangat mengapresiasi program seperti itu, dan tentunya program itu bermanfaat untuk dijalankan di kota-kota lainnya karena mempekerjakan para disabilitas yang berkualitas juga. Kemudian setelah dari sana kami ini jalan-jalan ke Jakarta Aquarium. Jujur kalau untuk saya pribadi itu merupakan pengalaman pertama dan alhamdulillah ternyata tempatnya sangat bagus sekali dan banyak sekali ikan-ikan di sana dan juga binatang-binatang laut lainnya. Itu tempatnya
ibaratnya cukup mewah ya, jadi Ya. bagus banget di sana. Oke, first time experience ya, dan itu dinikmatinya bersama teman-teman yang intern juga bersama-sama, dan gak cuma dari teman-teman internship doang, tapi juga dari teman-teman best mentees, dan diiringi dan ditemani juga oleh kakak-kakak dari Telkom Indonesia ya. Oke, keren banget Shiva. Dari teman-teman semua ini, tentunya ya pengalamannya kan ini semoga bisa inspire many people, inspire Digizers semuanya yang nonton dan mendengarkan podcast hari ini. Tapi boleh dong dikasih tips and triknya, gimana sih caranya biar jadi best mentees? Boleh kita ke Kak Intan dulu. Halo Intan. Iya. Kalau tips and triknya sih dari aku, do the best and be the best ya. Klasik sih, tapi beneran sengaruh itu kalau di aku. Karena biar bisa ngelakuin apa-apa tuh harus totalitas dan kasih yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan pastinya akan berdampak untuk kedepannya. Jadi lakukan yang terbaik untuk menghasilkan dampak yang baik juga. Pede. Do the best and be the best. Kalau versinya Intan. Mantap banget. Kalau versinya Roshid gimana nih? Gimana sih cara jadi best mentees? Aku mungkin hampir sama kayak Intan. Jadi kita kalau dalam intern itu ngerjain sebaik mungkin ya. Kalau misalkan dikasih waktu, setepat waktu juga. Lalu juga harus adaptif ya, karena tugas-tugas yang diberikan kadang-kadang berbeda dari tugas sebelumnya. Jadi teman-teman diharapkan bisa langsung cepat belajar untuk menghadapi tugas yang baru. Lalu untuk jadi best intern juga ini ya, rajin-rajin upload IDT. Mungkin itu sih dari aku. Benar. Oke, jadi tadi ya agile ya ini ya, harus bisa adaptif juga, harus bisa mandiri juga ya mungkin ya Rashid ya. Jadi selama melakukan on job nih di internship kita proaktif nih teman-teman. Boleh kalau gitu aku pengen dengar juga dong kalau best tips and triknya dari Fania nih. Kira-kira apa sih caranya gimana biar jadi best mentee? Best mentee, my bad. Best intern. Kalau dari aku mungkin untuk jadi best intern yang pertama itu lakuin misalnya semua tugas yang dikasih, semua misalnya kerjaan yang harus dilakukan itu dengan sebaik mungkin. Terus jangan takut untuk nanya. Please kalau misalnya kayak ada bingung atau apapun langsung tanya, langsung diskusiin sama yang lain. Betul. Terus mungkin satu tips lagi adalah harus rajin dalam artian kayak mau belajar hal baru karena pasti bakal ketemu banyak banget hal yang belum kita temuin sebelumnya. Jadi harus mau cari tahu, terus harus rajin juga ngobrol sama supervisor, diskusi dan juga sama kayak teman-teman yang lain. Jangan lupa isi IDT-nya pastinya. Wede, jangan lupa isi IDT-nya ya. Shiva nih, ke Shiva dulu deh. Kalau Shiva gimana sih caranya supaya jadi best intern? Kalau menurut aku ya, teman-teman nanti harus jadi seorang proaktif ya dalam pengerjaan proyek dan juga teman-teman harus bisa dekat nih sama satu tim proyeknya itu karena kebersamaan di dalam tim itu sangat penting untuk mendapatkan tujuan. Kemudian teman-teman juga harus terbuka nih satu sama lain dengan supervisor kalau misalkan ada masalah dan bingung sesuatu langsung aja tanya. Kemudian juga teman-teman inisiatifnya harus tinggi dan juga bisa totalitas dalam melakukan segala macam pekerjaan yang diberikan. Oke, keren banget ya. Totalitas dalam mengerjakan segala pekerjaan yang diberikan kalau versinya Shiva nih. Pertanyaan terakhir hari ini di podcast kita kali ini adalah gimana sih pandangan kalian terhadap Telkom Indonesia sebelum dan setelah adanya visit Telkom Office dan Jakarta Tour ini? Mungkin mulai dari Shiva dulu. Silakan Shiva. Kalau menurut apa yang aku dapatkan dan pendapat aku tentang Telkom Indonesia, alhamdulillah semakin terbuka terkait lingkungan kerja di Telkom Indonesia. Lingkungannya sangat positif dan juga saya sangat menyukai konsep flexible working karena itu bisa bekerja di mana saja dan tentunya itu konsep pekerjaan dan yang sangat menarik bagi saya. Jadi saya semakin tertarik untuk bekerja di Telkom Indonesia karena konsep pekerjaannya itu. Kemudian untuk orang-orang Telkom dan pegawai-pegawai Telkomnya juga sangat welcome, sangat terbuka. Jadi untuk masalah pekerjaan, insya Allah aman kalau misalkan ada masalah-masalah, jadi bisa sharing satu sama lain. Begitu.
Jadi semakin terbuka ya tadi ya di Telkom Indonesia dan suka sama flexible working arrangement-nya nih si Shiva nih. Kalau dari teman-teman yang lain gimana nih pandangannya sebelum dan sesudah terhadap Telkom Indonesia dari visit kemarin? Mungkin dari Intan. Silakan Intan. Ya, oke. Kalau menurut aku, karena aku background-nya IT ya, jadi kan bekerjanya pasti kebanyakan sama laki-laki dan Betul. aku mengira kayak mengerikan nih kerjanya gitu, apalagi IT banget gitu. Dan ternyata setelah aku terjun langsung di Telkom ini, jadi data scientist ini, dan ternyata orang-orangnya tuh seru dan sangat membantu aku untuk bisa berkembang di menjadi seorang data scientist yang insya Allah bisa sekeren mereka juga gitu. Amin ya. Jadi tadi ya, in a sea of men ada kamu ya, gitu. Yes. Tapi tadi ya, kalau di Telkom Indonesia berarti ada suatu insight baru yang Intan dapetin bahwa terlepas laki-laki atau perempuan, terlepas ini adalah dunia tadi ya IT, semua kesempatannya diberikan sama ya. Sama banget. Jadi keren banget. Oke, kita langsung lanjut lagi ke Rashid. Gimana Rashid? Menurut Rashid soal pandangannya nih terhadap Telkom Indonesia sebelum dan sesudah visit kemarin. Oke, yang pertama tuh pandangan awal saya tuh Telkom tuh hanya sebatas perusahaan telekomunikasi yang cuman jaringan, narik kabel atau cuman broadband aja. Tapi setelah saya internship 6 bulan dan kemarin visit ke kantor TLT, ternyata Telkom lebih dari itu. Dia udah mengembangkan digital bisnisnya untuk masa depan, terus juga kantornya sangat nyaman sekali untuk bekerja. Jadi setelah saya mengetahui TLT kemarin, nah saya semakin betah gitu kalau misalkan kerja di Telkom karena mengingat budaya kerjanya, lalu seperti kata Siva tadi fleksibel workingnya, jadi keren gitu sih. Jadi semakin lengket rasanya ya, pengen lengket mulu nih sama Telkom Indonesia setelah visit kemarin ya, karena melihat betapa sekarang udah dinamis banget, flexible working arrangement, terus tadi sempet ke kantornya dan makin wow, kantornya keren banget gitu ya. Jadi semakin pengen bergabung di Telkom Indonesia. Semoga Rashid bisa segera bergabung ya di Telkom Indonesia ke depannya. Oke, nah ini kita belum dengar dari Fania nih. Boleh nggak nih cerita Fania, kalau dari pandangannya sendiri sebelum dan sesudah visit kemarin di Telkom, itu gimana sih? Mungkin aku juga cukup sama ya kayak Rashid tadi. Aku juga awalnya mikir nih kayak Telkom nih cuma misalnya telekomunikasi aja nih, kayaknya ini fokusnya beneran ke telekomunikasi nih, mungkin yang bisa masuk itu anak teknik aja atau yang kayak anak informatika aja mungkin. Nah tapi sesudah masuk dan dijelaskan mengenai Telkom, ternyata dikasih tahu juga kalau ternyata ada tribe yang khusus ke health, terus ada juga katanya sedang mengembangkan agriculture ya. Jadi ternyata luas banget dan kita semua dari berbagai background pendidikan ternyata bisa nih join ke Telkom. Seperti misalnya aku juga yang ilmu hukum ternyata bisa ya masuk ke Telkom ini. Kemudian juga emang setelah datang ke kantornya, emang orang-orangnya sangat welcome, baik banget. Terus aku ngeliat sih budaya kerja di sini ternyata bukan yang kaku gitu, tapi lebih ke yang kayak oh ya udah kayak kita ngerjain ini bareng-bareng dengan fun juga, terus ditambah dengan suasana kantor yang menyenangkan. Jadi sebenarnya setelah visit kemarin makin semangat sih buat ikut bergabung dengan keluarga Telkom gitu sih Kak. Jadi berhasil ya, keinginannya selama intern pengen ke kantor dan akhirnya beneran diundang ke kantor di Jakarta, melihat langsung nih vibes kantornya gimana, budaya kerjanya seperti apa, dan semakin yakin ya memilih Telkom Indonesia untuk menjadi tempat bernaung karir ke depannya ya, Fania. Iya, Kak, benar banget. Widih, keren-keren banget nih teman-teman yang jadi best intern hari ini. Semoga cerita dari teman-teman best intern ini menginspirasi semua Digisters di rumah yang mendengarkan dan menonton podcast hari ini ya. Jangan lupa juga buat internship partisipan yang sedang on job saat ini, yuk dilengkapi IDT-nya karena siapa tahu kamu akan jadi next best intern selanjutnya. Aku Aya, hari ini podcastnya cukup sekian. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nih terhadap
kakak-kakak yang tadi hadir ini mau nanya soal base internnya kah, mau nanya soal tips and triknya, boleh banget tanya kita langsung di Instagram internship_ddb Telkom, dan juga jangan lupa tonton tayangannya di YouTube dan Spotify kita untuk mendengarkan secara audio. Dan sampai jumpa lagi di podcast internship selanjutnya. Aku Aya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.